sekali. Nah, akhirnya begitu buka pintu, ya di tempat tidur nggak ada. Itu kami lihat di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia ngidupin sirine. Sudah 2 hari, warnanya sudah meninggal. Gitu, Pak. Yang Bapak ketahui, Pak, yang meninggal itu profesinya apa, Pak? Dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Nah, itu yang beredar ya, Pak ya. Nama saya Hendrik, Pak Hendrik selaku? yang kerja di sini. Oh iya, Pak bisa ceritain kronologis kejadian semalam. Seperti apa sih, Pak? Kalau kejadian itu sebelumnya ada kawan yang datang nanya, kok ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami ketok-ketok nggak ada panggilan sama sekali. Nah, akhirnya begitu buka pintu, ya di tempat tidur nggak ada. Itu kami lihat di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, manggil RT, RW, nggak lama ngubungin pihak kepolisian dari polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang nginep di sini apa menetap? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oke. Kerjaan dia tuh Bapak tahu ya selaku apa sih, Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah Sakit Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu, Pak? Siapa kan namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa nih Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi, ya suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Karena tim forensik apa kan, mereka lagi pada nyidik segala macam. Masih polis lain masih ada. Masih ada. Masih. Bisa. Oke, cukup. Terus akhirnya dievakuasi jam berapa Pak? Kalau dievakuasi itu kurang lebih sekitaran jam 9 tuh, dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani. Mau dievakuasi ke dibawa ke Ahmad Yani. Pak, bisa dijelaskan Pak apa yang kita ketahui selaku warga terkait ada insiden di Guest House Sakinah di depan tempat kita ini Pak? Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia ngidupin sirine gitu. Dan juga mengeluarkan untuk keranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung lari ke dalam gitu. Tapi masyarakat di sini memang masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki keranjang ke mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantong ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Macam itu jenazah karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Itu yang beredar ya Pak ya. Itu juga yang
dari manajemennya belum ada info gitu ya. Cuman dia itu asli orang sini apa dari mana Pak yang Bapak ketahui? Katanya sih dari luar metro ya Pak, katanya. Luar metro ya? Iya, katanya dari luar. Nah, saat kejadian itu Pak, suasana di depan guest house ini seperti apa Pak? Saat ambulan dan polisi datang, suasananya seperti Tadinya apa? masih agak sepi ya Pak ya. Tapi setelah 1 jam kemudian ramai gitu Pak. Karena mereka penasaran ada mobil polisi sama mobil ambulan gitu. ID Lampung sampaikan hasil investigasi kematian dokter internship Dr. Zulfikar. Sebelumnya, Dr. Zulfikar ditemukan meninggal dunia di kamar mandi Guest House Sakinah Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Itu masih dalam proses pendalaman. Untuk hasilnya masih terus didalami oleh tim penyelidik, ujar Hangga saat dikonfirmasi Rabu 22 Juli 2026. Ketua ID Wilayah Lampung menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Zulfikar. Ia mengatakan ID bersama Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Pengurus Besar ID, serta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan investigasi terkait kondisi korban selama menjalani program internship. Menurutnya, hasil investigasi tersebut tidak menemukan indikasi adanya kerja berlebihan atau overwork maupun perundungan atau kekerasan di lingkungan kerja selama korban bertugas. Hasil investigasi menunjukkan tidak ditemukan indikasi overwork atau kerja berlebihan. Kami juga tidak menemukan adanya bullying maupun kekerasan di tempat kerja, ujarnya Kamis 23 Juli 2026. Investigasi dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari sesama dokter internship, pihak rumah sakit tempat korban bertugas, direktur rumah sakit, hingga dokter pendamping. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan dugaan adanya penyakit penyerta atau underlying disease yang sebelumnya belum diketahui. Namun, penyebab pasti kematian masih belum dapat dipastikan karena keluarga korban menolak dilakukan autopsi. Memang ditemukan indikasi infeksi, tetapi tidak bisa ditegakkan infeksi apa, lokasinya di mana, dan bagaimana prosesnya, karena pihak keluarga menolak dilakukan autopsi. Kami menghormati keputusan keluarga, katanya. Ketua ID Lampung menjelaskan kondisi kesehatan korban sebelumnya sulit diketahui karena almarhum dikenal sebagai pribadi yang cenderung pendiam dan tinggal terpisah dari rekan sejawat. Ia menambahkan kasus meninggalnya Dr. Zulfikar merupakan salah satu dari beberapa kasus kematian dokter dalam beberapa bulan terakhir di berbagai daerah di Indonesia. Namun, tiap kasus memiliki latar belakang dan penyebab yang berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, ID Lampung merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan agar calon dokter internship menjalani pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif sebelum mulai bertugas. Selama ini, pemeriksaan kesehatan calon dokter internship umumnya masih berupa pemeriksaan dasar, seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan pemeriksaan umum lainnya. Kalaupun nantinya penyebab berkaitan dengan infeksi atau penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya, kami merekomendasikan agar calon dokter internship menjalani screening kesehatan yang lebih menyeluruh, ujarnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan agar kondisi kesehatan yang belum terdeteksi dapat diketahui lebih awal dan mendapat penanganan sebelum dokter internship menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya Dr. Zulfikar. Sementara itu, ID Lampung menyatakan hasil investigasi internal tidak menemukan indikasi adanya beban kerja berlebihan maupun perundungan selama korban menjalani program internship. Dokter muda FKUI ditemukan meninggal di penginapan Metro. Polisi, penyebab kematian masih diselidiki. Hingga kini, kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dan meminta masyarakat tidak berspekulasi.
Korban diketahui bernama Muhammad Zulfikar Drake, 25 tahun, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI yang sedang menjalani pendidikan profesi dokter atau koas di Rumah Sakit Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Pria asal Mentawa Baruhulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah itu ditemukan meninggal dunia di kamar mandi Guest House Sakinah sekitar pukul 19 WIB. Kapolres Metro AKB Hangga Utama Darmawan menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan mengenai penyebab kematian korban. Itu masih dalam proses pendalaman. Untuk hasilnya masih terus didalami oleh tim penyelidik, ujar Hangga Rabu 22 Juli 2020. Hangga juga membantah kabar yang beredar mengenai dugaan pembunuhan. Menurutnya, Satreskrim Polres Metro masih mengumpulkan fakta di lapangan sebelum menyampaikan hasil penyelidikan secara resmi. Belum ada kesimpulan mengarah pada pembunuhan. Tim masih bekerja dan melakukan penyelidikan di lapangan. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan setelah proses penyelidikan selesai, katanya. Kapolres mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kronologi penemuan. Penemuan jasad bermula ketika rekan korban mendatangi penginapan karena Muhammad Zulfikar Drake tidak dapat dihubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Penjaga Guest House Sakinah, Henry, mengatakan dirinya bersama rekan korban kemudian memeriksa kamar setelah beberapa kali mengetuk pintu namun tidak mendapat respon. Awalnya kami buka pintu kamar, di tempat tidur tidak ada. Setelah dicek ke kamar mandi, korban ditemukan sudah tergeletak di sana, ujar Henry. Usai menemukan korban, pihak penginapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat lingkungan setempat sebelum diteruskan ke Polres Metro. Petugas Inafis Polres Metro kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memasang garis polisi. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah dievakuasi sekitar pukul 21 WIB ke RSUD Ahmad Yani Kota Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban sudah lama tinggal di Guest House Sakinah. Menurut Henry, Muhammad Zulfikar Drake telah menetap di Guest House Sakinah sejak sebelum bulan Ramadan selama menjalani pendidikan profesi dokter di Lampung Timur. Beliau sudah cukup lama menginap di sini. Korban berasal dari Kalimantan dan bertugas di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur, jelasnya. Kesaksian warga saat proses evakuasi. Seorang warga bernama Dede mengaku melihat ambulans dan mobil kepolisian datang ke lokasi sekitar pukul 21 WIB. Proses evakuasi serta olah TKP sempat menarik perhatian warga yang berkumpul di sekitar penginapan. Menurut Dede, beredar informasi di lokasi bahwa korban diduga telah meninggal sekitar 2 hari sebelum ditemukan. Namun informasi tersebut masih sebatas kabar yang beredar di masyarakat dan belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian.